Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Ganevi, MPD, PhD. Yang saya hormati Profesor Yeni Rozimela, MED, PhD. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD, MSc. Yang saya hormati Profesor Dr. Atmazaki, MPD, Profesor Dr. Tafianus M. Hum, Profesor Dr. Hasanuddin W.S. M. Hum, Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, MPD, Profesor Dr. Yasnur Asri, MPD, Profesor Dr. Ermanto M. Hum, Profesor Dr. Syahrul R. MPD. Izinkan saya, Wahyuni Mulia Helmi, untuk menyampaikan hasil penelitian saya pada ujian disertasi di hari yang berbahagia ini. Penelitian saya ini dilatar belakangi karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan karakter. Kita ketahui bahwasanya permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dilakukan secara holistik, di mana masyarakat, lingkungan, budaya terlibat secara aktif. Nah, pendidikan karakter harus diselaraskan dengan budaya. Kenapa? Karena pendidikan karakter yang diselaraskan dengan budaya bukan menjadi sesuatu yang asing lagi bagi peserta-peserta atau target-target kita, anak-anak kita yang kita jadikan sebagai subjek dalam pendidikan karakter tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggali dan menginventarisir kembali kekayaan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, Minangkabau merupakan bahagian dari suku bangsa yang mendiami lebih dari separuh wilayah Sumatera Barat. Minangkabau sendiri memiliki budaya yang sangat beragam, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, cerita rakyat merupakan salah satu dari kekayaan budaya lisan yang di dalamnya banyak terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Cerita rakyat ini dapat digunakan sebagai media sekaligus materi dalam penanaman, pengembangan, penguatan nilai-nilai karakter. Nah, pendidikan karakter itu sendiri di dalamnya ada proses penanaman, pengembangan, penguatan nilai-nilai karakter. Keseluruhan anak-anak ketika dia mengikuti kegiatan pendidikan karakter, maka akan terjadilah proses ini, ada yang penanaman, pengembangan, atau penguatan, tergantung dari kemampuan awal yang dimiliki oleh anak kita sebagai peserta didik. Nah, cerita rakyat itu sendiri banyak pembahagiannya. Nah, salah satunya adalah kategori legenda. Nah, legenda yang bertema kedurhakaan yang disampaikan secara lisan dari orang dewasa atau orang tua kepada anak itu menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk membenahi kembali, menanamkankah, mengembangkan, atau menguatkan karakter bagi si anak. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi yang ada saat ini itu legenda bertema kedurhakaan ini tidak banyak lagi dikenal, tidak banyak lagi disampaikan oleh orang dewasa, dalam ini ibu atau guru. Karena ibu atau guru di lembaga lah yang sering memiliki waktu yang cukup intens dengan anak. Nah, dari penelitian pendahuluan, dari pengamatan yang dilakukan, itu telah dilakukan kegiatan pemetaan awal untuk mengetahui kondisi itu kepada pengurus TPPKK Nagari, di mana di dalamnya tentu saja ada orang tua, dalam hal ini ibu, kemudian ada yang berprofesi sebagai guru dari Pasaman Barat dan Pasaman itu jumlahnya 150 orang, dari Kabupaten Agam ada 200 orang, dari Kabupaten Tanah Datar ada 100 orang, dari Kabupaten Solo dan Kota Solo ada 100 orang, dan dari Kota Padang itu ada 150 orang. Nah, mayoritas dari keseluruhannya ini mengemukakan bahwa
hampir semuanya tidak pernah menceritakan cerita rakyat bertema kedurhakaan ini. Dan beberapa diantaranya ada, tapi tidak lebih dari sepertiganya yang menceritakan legenda bertema kedurhakaan ini. Dan itu pun hanya legenda Malin Kundang atau Sikobo atau Batu Menangis. Hanya 3 itu kira-kira yang menjadi referensi yang pernah tersebut. Nah, kenapa tidak disampaikan lagi cerita ini oleh ibu atau guru? Pertama, kurangnya pemahaman. Jadi pemahaman yang mendalam itu kurang sekali bagi ibu atau gurunya. Nah, kalau tidak ada pemahaman yang mendalam tentang cerita tersebut, objek tersebut, maka mereka tidak bisa menjelaskan kepada siswa atau kepada anak apa sebetulnya yang terdapat, nilai-nilai apa yang terdapat di dalam teks cerita tersebut. Nah, di samping itu, mereka sama sekali ada yang tidak mengenal cerita, kecuali cerita Malin Kundang yang betul-betul sudah sangat populer. Nah, kekhawatiran kita, cerita rakyat legenda ini, terutama yang bertemakan kedurhakaan, akan menjadi tersingkir. Dia akan punah. Maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pun juga akan terkubur, mengakibatkan kehancuran sistem budaya Minangkabau. Nah, jadi secara keseluruhan dapat kita gambarkan bahwa cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau adalah salah satu kekayaan budaya lisan yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, selayaknya bisa digunakan sebagai media sekaligus materi dalam penanaman, pengembangan, penguatan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut. Nah, umumnya seluruh cerita rakyat ini disampaikan secara lisan dari orang dewasa, apakah ibu atau guru atau bisa juga nenek. Nah, kakek atau ayah yang walaupun sangat sedikit sekali. Nah, kurangnya pengalaman, kurangnya pendalaman, pemahaman orang dewasa dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita, kemudian tidak mampunya memberikan penjelasan perihal peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks, tidak mengetahui teks-teks cerita legenda yang bertema kedurhakaan lainnya selain Malin Kundang, itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap beberapa teks cerita legenda bertema kedurhakaan. Untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan, pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya. Hal ini akan membantu orang tua atau guru untuk memahami teks tersebut sehingga dapat digunakan sebagai media dan materi dalam pendidikan karakter yang diwujudkan melalui sikap dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini penting karena pertama, menyikapi program revolusi mental yang untuk kembali kepada karakter asli bangsa Indonesia yang didasarkan kepada budaya bangsa. Kemudian yang kedua adalah memaknai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32, ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah untuk menindaklanjuti filosofi pengembangan kurikulum 2013 yang berakar kepada budaya lokal bangsa. Yang keempat, merupakan sebuah gambaran pemikiran, pengetahuan, dan harapan sebagai sarana dokumentasi untuk mengeksplorasi nilai-nilai pendidikan karakter, serta pemanfaatannya bagi masyarakat Minangkabau. Nah, kemudian fokus penelitian ini adalah untuk kepada nilai-nilai pendidikan karakter pada teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau ada 6 buah, yaitu pertama legenda Banca Bibingkui dari Solok Selatan, legenda Batu Galeh dari 50 kota, legenda Batu Lipek Kain dari Solok, legenda Payuta Kuluat dari Tanah Datar, legenda Batu Tagak dari Padang, dan legenda Batu Putih dari pesisir selatan.
Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dijelaskan adalah pertama, nilai-nilai pendidikan karakter keimanan dan ketakwaan. Kedua, nilai-nilai pendidikan karakter kejujuran. Ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan. Keempat, nilai-nilai pendidikan karakter ketangguhan. Dan kelima, nilai-nilai pendidikan karakter kepedulian. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter keimanan dan ketakwaan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan? Kedua, bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter kejujuran yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan? Ketiga, bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan? Yang keempat, bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter ketangguhan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan? Kemudian yang kelima adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter kepedulian yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter keimanan dan ketakwaan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter kejujuran yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Selanjutnya menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Kemudian, menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter ketangguhan yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Kemudian, adalah untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter kepedulian yang terkandung dalam teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritis dia akan memberikan pengalaman kognitif terhadap nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian juga merefleksikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada teks cerita. Kemudian menjadi panduan bagi yang akan mengkaji nilai-nilai karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, khususnya pada teks cerita rakyat Minangkabau. Secara praktis, diharapkan orang tua dan guru secara mandiri dapat memahami nilai-nilai pendidikan karakter yang ada pada teks cerita. Kemudian, sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai karakter pada teks cerita. Kemudian, diharapkan juga tumbuhnya penghargaan atas teks cerita legenda bertema kedurhakaan. Untuk kajian pustaka, pada penelitian ini dikaji kepustakaan yang berhubungan dengan suku bangsa Minangkabau, kemudian pendidikan karakter. Dalam hal ini berpijak kepada teori yang dikemukakan oleh Praitno dan Afrifa Khaidir, yaitu membagi nilai-nilai pendidikan karakter itu atas 5 kelompok. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan dengan indikator percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan, amanah, bersyukur, dan ikhlas. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan karakter kejujuran dengan indikator berkata apa adanya, berbuat atas dasar kebenaran, bertanggung jawab, memenuhi kewajiban dan menerima hak, lapang dada, dan memegang janji. Adapun nilai-nilai kecerdasan dengan indikator aktif, dinamis, terarah, berpikir logis, analitis, objektif, mampu mencari solusi, berpikiran positif, maju, terbuka, dan konsisten. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan karakter ketangguhan dengan indikator teliti, sportif, sabar, disiplin, ulet, tidak mudah putus asa, bekerja keras, orientasi kualitas dan mutu, berani menanggung resiko, dan menjaga keselamatan dan kesehatan diri. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan karakter kepedulian dengan indikator patuh kepada aturan, norma, sopan santun, demokratis, toleransi, suka membantu, damai, anti kekerasan, pemaaf, dan penjaga kerahasiaan.
Di sini juga dibahas perihal cerita rakyat, di mana kalau kita runut dari batang besarnya adalah folklore lisan yang terdiri atas bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pernyataan tradisional, cerita rakyat, dan puisi rakyat. Nah, di sini cerita rakyat sendiri pun terbagi atas 3, yaitu mite, legenda, dan dongeng. Khusus pada penelitian ini kita akan membicarakan legenda, nah, yaitu bahagian dari cerita rakyat. Baik. Pada penelitian ini kita juga berpegang kepada teori sastra, konstruksi pengetahuan, Piaget dan Vygotsky. Kemudian pada penelitian ini kita bertumpu kepada penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Noroza mengenai penggunaan eufemisme dalam cerita rakyat Minangkabau, kemudian juga penelitian Gusneti, Sofiani, dan Romi yang melakukan penelitian terhadap struktur dan nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat. Selanjutnya, Hasanuddin W.S., Emidar, dan Zulfadli melakukan penelitian tentang kategorisasi cerita rakyat kelompok legenda masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada teks cerita rakyat legenda bertema kedurhakaan. Teks cerita ini akan diteliti adalah 6, mewakili daerah dare atau dataran tinggi dan daerah pasisir atau daerah pesisir dari daerah Minangkabau dalam ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang diamati atas teks tersebut adalah nilai-nilai pendidikan karakter, keimanan dan ketakwaan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, dan kepedulian yang terdapat pada teks cerita rakyat kelompok legenda bertema kedurhakaan di atas. Ini kerangka konseptualnya. Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam paradigma kualitatif. Kemudian metode penelitiannya adalah menggunakan teknis analisis isi atau konten analisis. Data di sini berupa frase, klausa, kalimat yang interpretasinya diyakini berisi nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan, dikembangkan, dan dikuatkan dalam kerangka pendidikan karakter. Inventarisasi data dilakukan melalui penelusuran ucapan tokoh, tindakan tokoh yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang diidentifikasi. Nah, sumber data dalam penelitian ini adalah teks cerita rakyat Minangkabau kelompok legenda bertema kedurhakaan yang telah ditranskripsikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi. Ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan dan fokus masalah. Kemudian pengumpulan data, interpretasi data atau pembahasan berjalan bersamaan. Setiap data dikumpulkan langsung diklasifikasikan, dicatat, dipilih-pilih sesuai dengan tema-tema kecil data. Sedangkan untuk memeriksa keabsahan data dilakukan beberapa kegiatan. Pertama, berdasarkan ketelitian dan keselektifan peneliti dalam menentukan data dan sumber data. Kemudian kecukupan teori untuk menganalisis teks, seperti teori pendidikan karakter, sosiologi sastra. Kemudian langkah ketukunan pengamatan dalam menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dikaji. Selanjutnya, keabsahan data juga dilakukan dengan pemeriksaan teman sejawat melalui berbagai diskusi dan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan kawan-kawan sejawat. Kemudian dapat dilakukan juga proses pemeriksaan keabsahan data melalui kegiatan triangulasi teori, yakni melalui pengkajian ulang terhadap teori-teori yang relevan untuk pengesahan data penelitian. Teknik analisis data didasarkan kepada Krippendorff, yaitu pertama pembentukan data, dilakukan selanjutnya reduksi data, kemudian langkah selanjutnya adalah penarikan inferensial, dan kemudian analisis data. Berikut adalah temuan dari penelitian. Dari 6 judul legenda yang diamati, yang diteliti, keseluruhannya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi
keseluruhan dari judul legenda yang diteliti tersebut. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, terdapat nilai-nilai pendidikan kejujuran, terdapat di dalamnya nilai-nilai pendidikan karakter kejujuran, nilai-nilai pendidikan karakter kecerdasan, nilai-nilai pendidikan karakter ketangguhan, dan juga kepedulian. Nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan pada teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan ini dapat diidentifikasi. Dia memenuhi indikator antara lain percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan, amanah, bersyukur, dan ikhlas. Adapun indikator perilaku yang dominan dilihat dari keimanan dan ketakwaan adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan. Sehingga dapat kita pahami bahwa teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan ini mengajarkan kepada masyarakat Minangkabau agar masyarakat Minangkabau selalu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh agama dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan kejujuran, indikator yang dipenuhi adalah perilaku berkata apa adanya dan menepati janji. Adapun indikator yang dominan adalah berkata apa adanya, sehingga dapat dipahami bahwa teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan mengajarkan kepada masyarakat suku bangsa Minangkabau untuk selalu berlaku jujur, berkata apa adanya, serta menjauhi sifat bohong atau dusta. Nah, sehubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter, kecerdasan, indikator yang terpenuhi adalah terarah, berpikir logis dan analitis, objektif, mampu mencari solusi, dan berpikir positif, maju, serta terbuka. Adapun indikator yang dominan adalah perilaku terarah, berpikir logis, dan analitis. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan ini mengajarkan masyarakat suku bangsa Minangkabau untuk terbiasa berpikir sebelum bertindak, tidak gegabah, serta bertindak sesuai dengan alua jopatui. Selanjutnya untuk nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan ketangguhan, kita ketahui bahwa indikator yang dipenuhi adalah teliti, sportif, sabar, disiplin, ulet, tidak mudah putus asa, bekerja keras, berani menanggung resiko, serta menjaga keselamatan dan kesehatan. Adapun indikator perilaku yang dominan dilihat dari ketangguhan adalah perilaku disiplin dan bekerja keras. Sehingga dapat dipahami bahwa teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan mengajarkan masyarakat suku bangsa Minangkabau untuk selalu bekerja keras dan disiplin agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, untuk nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan kepedulian, kita lihat di sini indikator yang terpenuhi adalah patuh pada aturan dan norma. Nah, kemudian sopan dan santun. Adapun kedua-duanya menunjukkan pemenuhan indikator yang dominan. Sehingga dapat dikatakan bahwa teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau bertema kedurhakaan mengajarkan masyarakat suku bangsa Minangkabau untuk selalu patuh pada aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dan bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Pada penelitian ini ditemukan beberapa proposisi, ada 3 kelompok preposisi. Kelompok pertama adalah tentang sastralisan. Nah, sehubungan dengan sastralisan ini dapat dikemukakan proposisi pertama yaitu bahwasanya model yang tidak baik yang terdapat pada sastralisan itu merupakan sebuah model yang baik dalam proses pendidikan. Hal ini merujuk kepada pola penyampaian dari teks cerita rakyat bertema legenda bertema kedurhakaan ini, bahwasanya penyampaian atribut-atribut indikator-indikator karakter yang baik tersebut tidak langsung
bisa diidentifikasi, melainkan kita harus melihat apa di balik yang ada tersebut. Nah, jadi yang dimunculkan di sini adalah contoh-contoh yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwasanya model yang diberikan yang tidak baik tersebut itu merupakan sebuah model yang baik untuk proses pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai media pendidikan, sastra lisan memiliki keunggulan, yaitu bersifat fleksibel dan kontekstual. Dalam hal ini, penyampaian sastra lisan tersebut, cerita rakyat sebagai bahagian dari sastra lisan tersebut, disampaikan dengan menyesuaikan dengan kondisi audiens sebagai subjek yang akan mengikuti proses penceritaan. Kemudian pola penyampaian teks lisan dari masa ke masa itu selalu mengalami perubahan, sehingga bisa dikatakan bahwa selalu terdapat kebaharuan dalam proses sastra lisan ini. Kemudian untuk kelompok proposisi kedua adalah mengenai proses pelaksanaan pendidikan karakter. Yang dikemukakan pertama adalah pendidikan karakter yang paling efektif adalah melalui pemberian tauladan yang dilakukan oleh model. Dari keseluruhan cerita, secara umum dapat kita lihat bahwasanya pendidikan karakter itu adalah merujuk kepada model. Nah, model itu sendiri bisa modelnya negatif, bisa modelnya positif. Bisa model yang harus dijauhi, bisa model yang harus ditiru. Namun, untuk model yang harus ditiru, yang positif, nah di sanalah letak ketauladanan. Nah, kemudian, pemberian ketauladanan tersebut dalam proses pendidikan karakter itu dilakukan oleh manusia dewasa. Jadi, orang tua, guru, itu menjadi model, menjadi tauladan dalam pendidikan karakter. Nah, pemberian tauladan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, secara sungguh-sungguh, dan dia menetap menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian, nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan tersebut dikembangkan, dikuatkan, bersifat universal, sehingga dapat diterima di mana saja. Sedangkan untuk proposisi penelitian yang ketiga, yaitu tentang pola pembelajaran dalam sistem pendidikan karakter pada lembaga, dapat dikemukakan bahwa penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter pada lembaga informal itu dilakukan melalui permodelan oleh manusia dewasa. Nah, dalam hal ini yang menjadi modelnya adalah ayah dan ibu, karena pendidikan informal itu pelaksanaannya ada di keluarga. Nah, tentu saja kegiatannya tetap melalui pemberian tauladan dan pembiasaan di rumah. Selanjutnya, penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter pada lembaga non-formal dilakukan melalui permodelan oleh manusia dewasa. Dalam hal ini, tutor dan pamong belajar melalui kegiatan pemberian tauladan dan pembiasaan. Misalkan kegiatan non-formal ini adalah di sekolah tingkat PAUD. Kemudian penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter pada lembaga formal dilakukan melalui permodelan oleh manusia dewasa, dalam hal ini guru. Nah, kegiatan tetap melalui pemberian tauladan dan pembiasaan, termasuk di sini juga menciptakan suasana sosial, lingkungan sosial di sekolah yang mendukung. Baik, untuk proposisi hanya tiga itu, tiga bidang, kemudian ini bagian implikasi. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah kita ketahui bahwa untuk penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai pendidikan karakter, beberapa metode dapat digunakan. Di antaranya adalah metode bercerita, metode perumpamaan, metode keteladanan, metode janji dan ancaman, di mana keseluruhan metode tersebut di atas dapat diakomodir melalui cerita rakyat. Nah, adapun agar cerita rakyat bertema kedurhakaan ini khususnya bisa dapat diberikan
kepada anak-anak kita dan mendapat manfaat yang maksimal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua atau guru. Yang pertama adalah pengetahuan orang tua atau guru dalam hal proses konstruksi pengetahuan. Yang kedua, kemampuan orang tua dan guru dalam hal memaknai perumpamaan atau simbol pada teks cerita. Selanjutnya, pengetahuan orang tua atau guru tentang budaya masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, kemampuan orang tua atau guru dalam mengelaborasi skemata peserta didik. Kemudian kemampuan orang tua atau guru dalam membangun suasana penceritaan agar anak dapat mengkonstruk pengetahuannya dengan leluasa. Nah, kemudian kemampuan orang tua dan guru dalam hal membuat simpulan-simpulan atas poin-poin penting yang perlu menjadi penekanan. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian adalah kemampuan orang tua dan guru dalam menghubungkan pengetahuan yang sudah terbentuk tersebut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian kemampuan orang tua atau guru dalam hal merencanakan kegiatan selanjutnya. Nah, dari 6 teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau yang diteliti ini, keseluruhannya dapat digunakan sebagai media sekaligus sebagai materi dalam pendidikan karakter. Apakah itu penanaman, pengembangan, ataupun penguatan nilai-nilai pendidikan karakter itu sendiri. Nah, bersama dengan penelitian ini telah disusun sebuah antologi teks cerita rakyat dari Minangkabau yang dapat dijadikan pegangan oleh orang tua dan guru untuk memanfaatkan teks cerita rakyat legenda masyarakat Minangkabau tersebut dalam pendidikan karakter, baik di rumah, ataupun di sanggar belajar, ataupun di sekolah. Setelah melakukan kegiatan penelitian ini, dapat disarankan kepada masyarakat suku bangsa Minangkabau agar untuk dapat memahami bahwa teks cerita rakyat kelompok legenda merupakan kekayaan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter utama masyarakat suku bangsa Minangkabau yang hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai sebuah kekayaan budaya Minangkabau, teks cerita rakyat kelompok legenda ini perlu dijaga kelestariannya dengan cara memanfaatkannya sebagai media sekaligus materi pada kegiatan pendidikan, apakah itu di lembaga formal, non-formal, maupun informal. Kepada guru PAUD dan guru SD disarankan untuk menggunakan teks cerita legenda ini sebagai media dalam penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai karakter kepada anak sebagai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan disesuaikan dengan tema pembelajaran. Dan untuk memperkuat nilai-nilai karakter yang diharapkan, penyampaian cerita legenda bertema kedurhakaan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali dan disesuaikan dengan tema pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk selalu meningkatkan kapasitas diri agar dapat memanfaatkan teks cerita legenda bertema kedurhakaan sebagai media dalam penanaman, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai karakter pada anak sebagai peserta didik. Kemudian, kepada pemerintah daerah dapat disarankan untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi guru, apakah itu guru PAUD atau guru SD, atau orang tua sehubungan dengan penggunaan teks cerita legenda bertema kedurhakaan sebagai media dalam penanaman dan penguatan serta pengembangan karakter. Kemudian, pemerintah daerah juga diharapkan untuk memberikan dukungan kebijakan untuk menggunakan teks cerita legenda bertema kedurhakaan dalam proses pembelajaran. Baik, demikianlah penyampaian dari hasil penelitian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.